Bakal Capres-Cawapres banjir deklarasi dukungan menjelang Pilpres termasuk dari para jenderal purnawirawan. Para purnawirawan dianggap punya kemampuan strategi dan jejaring untuk memenangkan hati para pemilih. Di pemilu 2024, saudara, setidaknya ada 204,8 juta orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap yang diumumkan oleh KPU. Berdasarkan usia, ada 6.697 orang pemilih yang usianya di bawah 17 tahun atau sekitar 0,003%. Dan pemilih yang berusia antara 17 hingga 30 tahun sebanyak 63,9 juta orang atau 31,23% dari DPT. Yang berusia 31 hingga 40 tahun ada sebanyak 42,4 juta orang atau 20,7%. Dan yang terbanyak adalah pemilih di atas 40 tahun. Jumlahnya 98,4 juta orang atau mencapai 48,07% dari total daftar pemilih tetap atau DPT. Lalu seberapa besar pengaruh dukungan para jenderal purnawirawan pada suara bakal Capres-Cawapres nanti? Kami akan membahasnya usai informasi berikut ini. Jelang Pilpres 2024, 3 bakal capres berupaya mendongkrak elektabilitas dan dukungan dari berbagai kalangan. Sejumlah elemen juga mulai terbuka memberikan dukungan pada bakal capres. Kamis lalu, 170 purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Dikutip dari Kompas.com, Legend TNI Purnawirawan Ediwan Prabowo mengatakan, mendukung ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan, Nasdem, Demokrat, dan PKS, dan sekaligus mengusung Anies Baswedan sebagai Capres Perubahan. Sementara Ganjar Pranowo pada 5 Juli 2023 lalu hadir dalam perayaan hari ulang tahun Persatuan Purnawirawan Polri. Saat ini Ganjar Pranowo telah mendapatkan dukungan dari mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Ya semuanya bagus, Mas. Pak Prabowo pasti punya kelebihan, pengalaman. Pak Anies juga begitu, punya kelebihan dan pengalaman. Pak Ganjar juga begitu. Tapi kalau saya ditanya, ya saya punya preferensi pribadi juga. Saya lebih cocok mendukung Mas Ganjar. Alasannya? Ya itu tadi alasannya tidak saya bisa sampaikan detailnya. Tapi yang jelas preferensi pribadi lah, lebih cocok saja. Prabowo Subianto juga sempat bersilaturahmi dengan Persatuan Purnawirawan Polri 15 Mei lalu. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup. Prabowo juga sempat menghadiri acara Halal Bihalal dengan purnawirawan di Yogyakarta 3 Mei 2023 lalu. Pada momen ini, Prabowo bercerita menerima ejekan karena maju kembali sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Saya sudah dicalonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya untuk maju lagi di Pilpres tahun 2024. Ada yang mengejek saya waktu itu, mengenyek. Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Pengamat politik Adi Prayitno menyatakan baca pres mendekati purnawirawan sebagai upaya mendapat dukungan politik. Purnawirawan dinilai memiliki jejaring dan mampu menaikkan elektabilitas. Yang teranyar ketika baca pres ini silih berganti. Mendatangi misalnya acara-acara purnawirawan polisi dan TNI. Ini tentu sebagai upaya supaya mereka ini mendapatkan dukungan politik dari para purnawirawan yang dinilai punya jejaring, yang dinilai punya mesin, dan dinilai juga mampu meningkatkan elektabilitas mereka. Jelang Pilpres 2024, komunikasi politik semakin intens dilakukan bakal capres. Tidak hanya dengan parpol, namun juga komunitas yang berpotensi mendongkrak elektabilitas. Tim Liputan, Kompas TV. Mengapa bakal capres gencar mendekati purnawirawan? Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan.
Malam Cindy. Mas Burhan, apa sih yang dicari para bakal capres ini dari dukungan purnawirawan TNI Polri? Sebenarnya begini Cindy ya, dalam pemilu di mana capres petahana tidak bisa bertarung lagi, karena Pak Jokowi sudah 2 kali sebagai presiden, maka sifat kompetisi elektoralnya lebih terbuka, lebih sengit. Dan itu tercermin dalam survei-survei, minimal ada 3 calon presiden yang memiliki kekuatan elektoral yang lumayan memadai dan tidak ada satupun yang unggul. Nah, pada titik di mana kompetisi sangat sengit, maka dukungan siapapun itu menjadi penting, apalagi dukungan dari purnawirawan militer maupun Polri. Cuma kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya tidak otomatis purnawirawan menjadi garansi sukses secara elektoral. Karena banyak juga purnawirawan yang mencoba peruntungan tapi kalah. Ya misalnya Pak Prabowo sendiri kan di 2014 dan 2019 pernah maju dan belum beruntung. Termasuk misalnya partai yang terasosiasi dengan purnawirawan seperti PKP ya, Partai Keadilan dan Persatuan. Jadi apa yang diharapkan? Tadi seberapapun kecil dukungan itu penting karena sangat sengit pertarungan 2024. Apa yang kemudian diharapkan, apa ditawarkan dari purnawirawan sampai harus berlomba-lomba saling mendekati purnawirawan? Apakah ada meningkatkan elektabilitas dengan signifikan? Tadi saya bilang ya, jadi tidak tentu, tidak otomatis purnawirawan itu akan menyumbang suara. Tetapi kecil apapun sumbangan suara dari purnawirawan dalam kompetisi yang sengit itu menjadi penting gitu loh. Jadi logikanya begitu. Jadi misalnya nih ya, purnawirawan hanya menyumbang 10 suara misalnya. Tetapi kalau selisih kemenangan antara peringkat pertama dan peringkat kedua hanya 11, 10 itu jadi penting. Nah, jadi saya tidak ingin mengatakan purnawirawan sumbangannya kecil, sangat tergantung siapa purnawirawannya. Kita pernah punya 2 kali presiden menang pemilu 2004 dan 2009 dan kedua pemilu ini dimenangkan oleh presiden yang berlatar belakang purnawirawan namanya Pak SBY. Tapi lagi-lagi tidak semua purnawirawan itu seperti Pak SBY, ada banyak contoh kegagalan. Dan itu menunjukkan bahwa purnawirawan itu tidak memiliki kekuatan popularitas yang sama. Jadi beda-beda. Itu yang kita lihat dalam sejarah pemilu pasca reformasi. Mas Burhan, apakah hanya semata untuk mendapatkan suara atau sebenarnya juga ingin mendapatkan pengaruh? Meskipun mereka adalah purnawirawan, tapi mereka purnawirawan adalah, kalau tadi lihat ada mantan Kapolri, kemudian ada mantan Panglima, ada yang bintang 1, 2, 3 juga memberikan dukungannya kepada baca pres. Apakah juga pengaruh yang diharapkan oleh dari masing-masing baca pres mendekati purnawirawan ini? Siapapun ya, kalau sudah pensiun sebenarnya pengaruhnya secara struktural sudah secara umum sudah berkurang. Karena sudah tidak punya garis komando. Seorang Kapolri mungkin hebat, tapi kalau sudah pensiun ya tentu tidak punya kewenangan secara struktural. Tapi mungkin saja masih ada jejaknya kan, masih ada pengaruh sedikit. Nah tadi konteksnya sedikit apapun pengaruh itu, kalau sengit pertarungannya paling tidak ada yang menang satu putaran jadi penting. Apalagi TNI secara khusus adalah institusi yang paling dipercaya oleh publik. Nah kalau kita lihat 3 capres ini Cindy, sebenarnya 2 capres ya yang tidak berlatar belakang purnawirawan yang mungkin punya kepentingan lebih besar mendapatkan dukungan dari kelompok purnawirawan, yaitu Mas Anies dan Mas Ganjar. Kalau Pak Prabowo kan memang latar belakangnya militer, dan itu sendiri itu memberi semacam kedekatan emosional terutama buat keluarga TNI untuk memberikan kepada Pak Prabowo. Nah poin saya adalah capres yang berlatar belakang sipil itu lebih punya kebutuhan lebih besar untuk mendapatkan asosiasi simbolik, mendapatkan dukungan dari purnawirawan. Meskipun lagi-lagi ya purnawirawan itu belum tentu jaminan sukses memberikan suara, tapi setidaknya kemarin ada ratusan purnawirawan TNI Polri declare kepada Anies, itu memberi semacam keyakinan atau suntikan psikologis gitu. Karena kan bahkan Ganjar Pranowo PDI Perjuangan sedang membidik mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa untuk menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo. Ini kan pengaruhnya di jaringan juga masih kuat karena Andika Perkasa baru saja pensiun dari Panglima TNI.
Ya, pertama siapa membidik siapa itu sebenarnya tidak jelas ya. Jangan-jangan Pak Andika juga memang mau gitu ya menjadi ketua tim sukses. Yang kedua adalah bagaimanapun Pak Andika sudah pensiun, bahwa Ya. beliau masih punya hubungan yang baik dengan TNI yang aktif bisa jadi. Tetapi lagi-lagi soal akses terhadap instrumen kekuasaan ketika sudah tidak lagi memegang jabatan, saat yang sama kita tahu masing-masing pimpinan TNI itu juga punya kepentingan subjektif elektoral yang berbeda-beda, itu mengakibatkan gitu ya, siapapun apalagi yang sudah purnawirawan itu tidak bisa sepenuhnya gitu ya, memanfaatkan untuk kepentingan elektoralnya pasca pensiun. Yang kedua, TNI ini kan biasa memenangkan pertempuran, sementara yang diperlukan oleh para capres dan partai koalisi adalah memenangkan hati rakyat melalui pertarungan di bilik suara. Itu aja udah beda tuh. Itu yang menjelaskan kenapa ada jenderal yang sukses, ada purnawirawan yang kurang beruntung secara elektoral, karena memang medannya beda. Satu medan pertempuran dengan senjata, yang satu lagi adalah medan pertempuran tanda kutip untuk menaklukkan hati orang. Nah, itu berbeda. Nah, karenanya tidak semua purnawirawan bisa langsung gitu ya beradaptasi dari dunia pertempuran dengan senjata ke dunia politik yang seringkali lebih bernuansa ketimbang pertarungan sengit di lapangan. Oke, kita fokus pada suara purnawirawan ini, Mas Burhan. Untuk memperebutkan suara purnawirawan ini dari 3 baca pres, apakah Prabowo Subianto yang punya latar belakang militer bisa mendapatkan dukungan lebih banyak dari purnawirawan dibandingkan Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo? Kita kalau dalam demokrasi kan Cindy, itu satu suara kan nilainya sama ya. Ya. Jadi suara jenderal dengan suara kopral sama, termasuk para keluarga mereka. Nah, kalau kita lihat data 2014 dan 2019, dan jangan lupa 2019 itu Pak Prabowo melawan capres petahana. Tetapi di rumah-rumah, di perumahan-perumahan, di kompleks-kompleks TNI, itu yang menang adalah Pak Prabowo. Artinya ada kedekatan emosional antara keluarga-keluarga TNI dengan Pak Prabowo yang punya latar belakang jenderal. Padahal yang bertarung melawan Pak Prabowo adalah capres petahana. Ya. Dan padahal saat itu banyak elit jenderal atau purnawirawan yang mendukung Pak Jokowi. Nah, poinnya di situ. Jadi Pak Prabowo punya keunggulan karena latar belakangnya tentara. Sementara 2 capres yang lain latar belakangnya sipil. Makanya tadi saya sebut kebutuhan untuk mendapatkan dukungan dari keluarga purnawirawan itu lebih banyak, terutama dari Mas Anies dan Mas Ganjar. Nah, pertarungan menarik adalah di polisi. Karena di 2 pemilu 2014 dan 2019 Pak Prabowo kalah di keluarga atau di perumahan-perumahan polisi. Yang menang adalah Pak Jokowi. Nah, makanya kemarin kita lihat ya di acara Purnawirawan Polri, Mas Ganjar kan aktif karena memang jejaring polisi relatif punya kedekatan ya dengan PDI Perjuangan. Nah, pertanyaannya nanti di 2024 siapa yang unggul? Lagi-lagi saya ingin melepaskan apakah ini purnawirawan berpangkat jenderal ataukah kopral, pratu, prada. Itu dalam politik demokrasi suaranya sama. Nah, kalau misalnya purnawirawan mungkin karena yang berlatar belakang jenderal, mungkin karena pangkatnya lebih gede, siapa tahu ya punya jejaring dan pengaruh lebih besar. Yang lebih besar. Dalam politik demokrasi suara mereka sama. Nah, pada titik ini menjadi penting untuk melihat gitu ya pergerakan ketiga capres, karena bagaimanapun suara rakyat termasuk suara purnawirawan karena mereka punya hak pilih kan setelah tidak aktif lagi sebagai tentara atau polisi, dan saat yang sama mereka punya keluarga, punya mantan anak buah, itu menjadi krusial juga karena bagaimanapun mereka berasal dari latar belakang tentara yang notabene menurut survei-survei itu adalah the most institution di Indonesia. Seberapa besar nanti pengaruh mendapatkan dukungan dari purnawirawan, kita akan melihat pada Pilpres nanti. Terima kasih Mas Burhan sudah bergabung bersama malam hari ini. Terima